Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini spesial tanggal 3 3 Juni 2021, tepatnya di hari Kamis ya, di hari kedua di bulan Juni. Oke, suatu pembukaan yang luar biasa di bulan Juni. Close tertinggi ya. Kemarin yang tertinggi di tanggal 31, tapi closingnya sudah 2 hari beruntun market kita closingnya positif, bener-bener marubozu. Jadi closingnya itu full seperti ini ya, tutupannya high-nya itu adalah closingnya. Jadi luar biasa sekali ya dalam 2 hari ini, karena memang secara teknikal market sudah breakout di sini. Nah, kalau lihat seperti ini ya, bagaimanakah potensi market akan kita bahas. Ya, jadi pastikan Anda tonton video ini dari awal sampai akhir biar Anda tahu kemana arah market selanjutnya. Apakah masih bisa lanjut naik atau koreksi dan lain sebagainya. Ya. Oke. Nah, kalau Anda sudah paham seperti itu, maka kita langsung dulu ke saya cerita sedikit terkait transaksi-transaksi kita di VVIP yang berhasil kita transaksikan. Yang pertama ialah ada ABA menu sore. Ya, Anda lihat menu sore di tanggal 31 hari Senin. Oke, Anda perhatikan jam 16.15 seperti itu ya. Oke, dan Anda lihat ini ada target price 250 260. Next targetnya ada, ini saya blok ya, ada next targetnya ya, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat ABA berhasil high-nya tadi bahkan 9,7%. Lalu teman-teman tanya, loh kok closingnya minus? Yes, karena ada bandar yang jualan. Ya, kalau Anda cek untuk ABA, ini bandarnya ZP. Ya. Ini bandarnya si ZP. Oke. Ya, seperti itu. Ini untuk ABA. Profit ya, saya pribadi profit 6-7%. Menu sore ya, pagi-pagi langsung kejual targetnya. Ya, ini adalah menu sore kita yang memang win rate-nya dijaga semaksimal mungkin. Beli sore, pasang order booking, profit. Ya, sesimpel itu trading bersama kita. Lalu berikutnya ya, selain rekom, saya selalu cerita di kita itu ada yang namanya, saya selalu banyak info emiten-emiten di luar rekom yang bisa memberikan profit tambahan. Contoh seperti ini, MLPL. Ini saya sudah info di tanggal 28. Ya, ini mungkin nggak kelihatan ya, tapi kalau Anda perhatikan di sini ada area di 469. Mungkin kalau Anda member VVIP tahu di Fibo 76 ya, 76,4. Ya, di sini ini area-area entry terbaik MLPL. Ini saya kasih. Bukan MLPL aja, banyak DMMX lah atau emiten-emiten di request itu saya kasih. Ya, bahkan Arto pun saya sudah kasih kemarin. Ya, kalau nggak percaya teman-teman di VVIP tahu lah. Ya, waktu itu saya sudah info Arto ini sudah masuk area zona, saya bilang. Anda bisa spekulasi entry. Ya, di sini. Kalau sudah dapat sudah profit. Jadi MLPL juga sama. Hasilnya Anda lihat sekarang MLPL bahkan naik 15%. Ya, ini Fibo-nya di sini nih. Ya, kurang lebih lah ya di sini 469. Ya, pas kena sini beli meskipun sempat ada diguyur, naik lagi profit. Banyak nih teman-teman di VVIP, banyak banget yang ikut. Ya, walaupun bukan rekor resmi, tapi saya banyak share seperti ini. Lalu juga di grup saya sering info, saya sudah cerita ya. Kemarin itu ada KIN, ya, KIN itu saya cerita tuh. Nah, ini ada lagi MDKI. Bahkan KIN tadi sempat ke DAK ya. Ini MDKI juga saya ada info. Ya, ini MDKI pun saya ada info di grup. Ya, nih. Break 226, target berikutnya di 234 ya. Jebol 234, targetnya di 250 ke atas. Nah, ini. Jadi banyak banget. Ya, ini salah satu apa? Ada DAK. DAK itu sudah saya info, Anda lihat ya. Ini saya info di jam 11.12, makanya candle masih merah. Ya,
Saya sudah bilang nih DAX sudah low risk. Kebetulan kemarin DAX itu di grup banyak dibahas di grup kita. Lalu saya info aja, nih DAX ini sudah low risk. Artinya potensi resikonya rendah, resiko ke atasnya rendah karena sudah disupport. Stop loss 154, TP suka-suka dan boom sempat 25%. Bahkan mencapai volume tertingginya DAX. Ya saya nggak tahu nih ada apa, tapi yang jelas profit banyak ya. Lalu juga ada menu kita dari minggu lalu. Jadi kita ini banyak menu sore, menu live trade, menu santai. Salah satunya Sen. Sen ini di tanggal 25 Mei ada lihat di jam 9.45 ya. Ini area beli kita 228238. Anda kalau lihat Sen itu kita rekom start dari sini sebelum naik. Ya. Di sini Sen ini sempat dibawa ke 228 ke bawah, 230 ke bawah, kita dapat. Ya, total terbang, jebret, kita profit 10% ke atas. Enak gak? Enak banget. Ya, jadi ini pun Sen ini ada next TP nih. Ya, ini next TP-nya saya hilangkan. Ya, karena adalah TP-nya itu kita di grup VVIP yang tahu. Ya, mau sabar potensi swing bisa. Seperti itu. Jadi, luar biasa sekali. Nah, lalu berikutnya ada BBYB. Ini hal luar biasa juga. Jadi for information, BBYB ini menusui kita dari 14 April. Bayangin dari 1,5 bulan yang lalu. Ya, kita antri di 500, antri di 400, ya 490, 470. Terakhir ada update baru area beli 440, 450. Dari yang awalnya minus 10% sampai minus sekitar ya 10%-an ya. Jadi plus tadi hike-nya bahkan BBYB itu 490 itu sudah plus 5-8% ke atas dari minus. Jadi di VVIP itu saya tidak pernah tinggalin emiten apapun yang posisinya minus, itu saya bantu. Bahkan dengan kondisi market yang luar biasa sejelek itu saya bantu tahan. Teman-teman VVIP tahu lah ya, BBYB itu siapa yang goreng tahu ya, karena saya ada tunjukin. Nah, endingnya profit. Jadi saya bukan kayak kebanyakan orang atau grup-grup di luar, ketika profit mereka tonjolin itu mulu nih. Ini gue profit loh, keren kan. Tapi yang lossnya dia pura-pura bego. Saya tidak. Saya tetap netral, yang profit ya saya kasih tahu, yang loss juga saya tetap update. Nah, di morning briefing VVIP saya setiap hari update. Di bulan Mei walau market merah, BBYB setiap hari saya update. Oh, ini masih bagus, ini masih oke dan sebagainya. Dan terbukti meskipun agak lama tapi endingnya profit. Karena benar-benar dibimbing, dikawal sampai akhir. Jadi Anda kalau memang butuh mentor, butuh grup yang sehat gitu ya, yang benar-benar mengedukasi, membimbing Anda dengan baik, ya salah satu Silent Trader. So, buat Anda yang mau join VVIP, coba dulu aja 1 bulan, nggak masalah. 1 minggu coba, nggak masalah. Anda rasain fasilitasnya, kita ada bot saham, ada live sinyal, screening, charting, ya, ada konsultasi 24 jam sama asisten. Kita tanya jawab di grup juga bebas. Ya, ada menu swing, menu sore, menu pagi, menu live trade, dan lain sebagainya. Ada panduan saham juga, ya panduan basic untuk istilah-istilah. Di sana semua ada. So, buat yang mau silakan join ke Telegram kami, t.me/silenttraderacademy. Ya, nanti chat ke si staff Silent, ya, staff saya. Atau jangan lupa follow Instagram kami, karena mungkin nextnya mulai minggu depan akan banyak giveaway di sana. Oke. Nah, kalau sudah saya ngomong panjang lebar, saya akan cerita sedikit terkait market. Market ini luar biasa. Ya, tadi saya cek dalam sebulan terakhir itu inflow asing itu hampir sekitar 4 triliun lah. Kita bisa buletin gampangnya 4 triliun. Pencapaian yang luar biasa. Dengan ketidakpastian ekonomi dan juga bayang-bayang dari COVID-19 ini, justru inflow asing ini seakan mengkonfirmasi kenaikan market. Saya kemarin sudah cerita bahwa kalau untuk menentukan apakah market benar-benar naik atau cuma naik untuk turun, ada salah satu indikator gampang yang kita bisa cek, itu asing. Kalau asingnya inflow, apalagi inflownya di emiten-emiten perbankan, ya emiten-emiten sektor perbankan, maka itu salah satu indikasi bahwa memang market beneran mau di-push. Itu indikator pertama. Indikator kedua yang memang inflownya ke big caps, yang memang menopang IHSG. Ketiga, ya, hampir semua sektor naik. Nah, ini salah satu syarat, karena percuma kalau indeks kita nge-push tapi cuman perbankan saja yang naik, itu sama saja bohong.
Ya, jadi untuk mengkonfirmasi, yang ketiga ialah hampir semua sektor itu bergerak seirama dengan kenaikan market. Dan per hari ini saya melihat bahwa konfirmasi itu ada. Ya, hampir merata di semua sektor itu naik. Ya, dari construction. Oke, saya jawab dulu ya pertanyaan requestan. Om, konstruksi confirm uptrend atau cuma technical rebound? Untuk sementara saya lihat belum confirm 100%. Ingat, ini belum confirm. Ya, belum confirm 100%. Biasanya, ya, ini general ya untuk sektor apapun. Ketika dia lagi dalam fase downtrend, saya ambil contoh chart Wika ya. Dia downtrend, dia naik seperti ini, dia nggak akan terus-terusan naik. Dia pasti akan wave, entah dia buat double bottom, koreksi 1-2 baru naik lagi, ya, atau dia buat rounding seperti ini. Intinya dia nggak akan langsung nge-push naik. Enggak. Jadi apakah ini mengkonfirmasi? Sebenarnya belum 100%, tapi indikasinya ada karena semua sektor naik. Ya, batu bara ini juga bisa jadi watchlist, DOIT, Indi, ya. Saya sudah cerita bahwa kemarin itu komoditas ini yang belum naik, dan tentu ini bisa kita manfaatkan. Indi, PTBA, Adro, ini semua naik luar biasa. Ya, Indi, PTBA, Adro, komoditas lah ya. Ada Elsa yang dulu nggak pernah naik banyak. Lalu juga oil, batu bara, tins, ya, nikel gitu ya, Antam, ini semua mayoritas bergerak. Ya, properti pun juga mayoritas bergerak. Jadi hampir semua merata di semua sektor. Ya, komoditas juga bisa jadi watchlist kita. Ya, jadi ada oil, ada gas juga, ada pegas. Ini kan relate juga ya, pegas, ada rajanya. Ya, pokoknya everything about commodity, ya, ini menarik. Ya, apalagi komoditas yang komoditasnya naik, tapi dari kemarin emitennya nggak naik-naik. Nah, itu bisa dilihat. Ada coal, oil, dan CPO. Ya, CPO juga banyak watchlist. Ada Simpe, ada TBLA, Lesip, DSNG. Ini apalagi Lesip ya. Lesip ini bener-bener ngepas di MA 200. Jadi spekulasi banget nih kalau mau entry di Lesip. Ya, DSNG dan lain sebagainya. BWPT gitu. Jadi menarik ya, bahwa untuk sepekan ke depan saya rasa bankingnya turun ya hari ini. Anda bisa cek bahwa BRI, BCA gitu ya, ini semua koreksi. Jadi kenaikan market kali hari ini salah satunya setengahnya mayoritasnya didominasi oleh sektor-sektor lain yang ikut naik. Dan ini merupakan kenaikan market yang sehat karena yang naik bukan cuma sektor perbankan saja. Ini hal yang bagus. Tapi untuk sekedar mengingat bahwa ketika market kita sudah naik luar biasa, ya, tercatat dari minggu ini saja sudah naik 3%. Ya, bahkan dari kemarin kalau kita total sudah hampir 3-5% dalam sepekan 2 pekan. Maka kenaikan ini cukup ekstrim. Ya, reboundnya ini cukup ekstrim. Maka dari itu tetap waspada ya. Ini Anda perhatikan, ini ada gap gitu ya. Ini ada gap yang cukup besar. Beda ya. Ini gap yang kecil, saya bilang cukup nggak terlalu gede, tapi di gapnya hampir 2 kali lipat. Bahkan saya bisa bilang 3 kali lipat, 4 kali lipat gapnya lebih besar dari ini. Maka dari itu gap ini cepat lambat akan ketutup. Karena ini gapnya besar. Ya, gap besar ini akan, istilahnya apa ya, kalau ada bolong itu enaknya ditambal dulu. Ya, dan gap itu harusnya ketutup. Nah, pertanyaannya kapan? Kalau saya perhatikan, meskipun market kita memang lolos atau benar-benar bisa berhasil ya, bener ya, di atas 6.000, tapi kan dia butuh konfirmasi. Ya, menurut saya sih market nih akan bergerak di range sideways. Ya, market menurut saya dia akan bergerak di range sideways dulu. Range sidewaysnya di berapa? Di sini sudah banyak support ya, yaitu ada di sekitar 6.000-an ya. Oke, 6.000 sampai 6.100. Ini adalah area range sideways-nya. Nah, kalau kita lihat koreksinya ada gap di sekitar 5950, maka mungkin banget market kalau memang koreksi dia akan sideways di range 59 sampai 60. 5.900 sampai 60. Lalu
Ya, Anda tidak bisa langsung happy banget, langsung nafsu beli karena market belum benar-benar confirm. Ya, meskipun tadi saya sudah cerita 3 kriteria yang saya sebutkan tadi, 3 kriteria simple tadi untuk menentukan apakah market ini naiknya benar-benar naik atau tidak sudah terpenuhi, tapi dari teknikal trend line majornya ini belum di break out. Ya, jadi kalau saya cek per sekarang trendline majornya itu ada di sekitar 6100. Ya, mungkin kalau saya gambarkan di sini lah ya, ada potensi di sini kurang lebih. Ya, 6120 sampai 6150. Nah, market harus benar-benar bisa lolos ini kalau memang mau lanjut naik. Tapi kalau tidak, ya, memang targetnya mungkin akan sampai sini atau mungkin sampai Bollinger Tengah pun juga akan kepental. Ini Bollinger atas, sorry. Ya, kalau sudah nyampe sini dan gagal, maka market akan potensi turun lagi. Turun, dia akan buat pola lagi untuk rounding coba breakout. Jadi perjalanan masih panjang dan tentu kenaikan 2 hari ini sudah cukup kita waspadai untuk aksi taking profit. Ya, manfaatkanlah. Saya selalu mengingatkan Anda untuk memanfaatkan segala situasi dan kondisi dengan sebaiknya. Oke, nah kalau Anda sudah paham, ya, berikutnya saya akan cerita sedikit. Tadi sudah ya. Nah, saya akan langsung jawab saja deh pertanyaan-pertanyaan requestan dari teman-teman. Karena cukup banyak, saya akan ambil beberapa yang penting, beberapa emiten yang memang kita banyak lirik seperti itu ya. Kalau kayak Yellow, TGRA itu kan tidak semua orang lirik. Nah, oke, saya mulai dari penasaran sama Project Tech. Nah, Project Tech kita itu sudah launching. Ya, itu sudah ada PDF-nya. Yang akan diupdate selama seminggu sekali. Jadi kalau Anda mau penasaran, Anda bisa join ke VVIP. Oke, nah di sini banyak banget nih teman-teman yang nanya terkait ABA atau MARI karena memang dibanting. Siapa sih yang banting? Ya kalau Anda perhatikan, ini ada ZP. Ya, kenapa ABA MARI geraknya sama? Karena MARI merupakan anak usaha dari ABA dengan Mahaka Media, si ABA itu punya kurang lebih 10,66% sahamnya si MARI. Makanya geraknya relate kurang lebih. Nah, kalau Anda lihat ini si ZP distribusi. Ya, ZP ini siapa sih? Ya mungkin ZP ini adalah orang yang sering menggoreng everything about noise. Ya, Anda tahu lah noise ini merupakan produk unggulan dari MARI saat ini yang digadang-gadang akan menjadi number 1 di Indonesia ya dalam dunia permusikan digital di tanah air. Ya, ketika mereka banyak goreng, ya tujuannya goreng apa sih? Ya, menaikkan harga saham kan? Ketika harga saham naik, siapa yang diuntungkan? Si pemegang barang. Nah, ZP ini kalau Anda tahu dia sudah pegang barang banyak dari bawah, MARI ataupun apa. Jadi ketika teman-teman sudah dengar misalnya ada talk show ataupun everything pembahasan terkait noise, itulah sebenarnya kesempatan mereka untuk menggoreng biar Anda tertarik. Meskipun memang menurut saya prospeknya bagus noise, tapi kesempatan itu diambil untuk mereka taking profit. Karena bandar yang megang jumlah besar itu benar-benar harus bisa memikat hati semua retail untuk beli baru bisa guyur. Kalau tidak sulit. Ya. Tidak cukup dengan teknikal. Dia harus benar-benar menggoreng, membuat kita membaca berita dan yes, ini emiten bagus, disitulah bandar baru bisa jualan. Dan terbukti dari 380 balik ke 320. Yang beli pucuk nangis. Kita trading MARI dari 300 ke bawah. Seperti itu. Ya, jadi untuk MARI ABA tren masih oke. Cuman kalau seperti ini mungkin akan banyak wave turun naik turunnya. Ya, karena distribusi seperti ini biasanya tidak dalam satu hari, bisa berhari-hari. Maka dari itu ya waspada koreksi jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang menurut saya masih good banget. Karena Anda cek monthly, weekly, ya ini monthly-nya ABA dan MARI ini good banget. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya untuk kedua emiten ini. Lalu MLPL juga sama ya, MLPL ini juga digoreng berita terus, MPPA, MLPL ya, Gojek-gojekan gitu ya. Ini selalu dipush. Ya kan, saya tidak rekomendasi Anda entry, Anda mau copet silakan. Tapi kalau kita di VVIP ada standar area belinya, yang kayak tadi saya cerita. Jadi jangan maksa, artinya ini MLPL sudah luar biasa sekali
Ya bahkan dari low-nya tahun lalu itu sudah 1000%. So hati-hati aja lah. Udah pesan saya di emiten ini hati-hati. Kalau Anda tidak tidak benar money management dan alokasinya, itu bahaya sekali. Oke, lalu Anda mungkin tanya terkait ada Telkom, ya, Excel, ISAT gitu ya, Friend. Nah, ini kan emitennya juga lagi bahas banget terkait 5G. Nah, untuk Telkom, tadi ada yang nanya, Telkom ini tidak cocok untuk trading. Meskipun teknikalnya dibilang bagus nggak juga sih ya, biasa aja sih. Ya, meskipun teknikalnya ya lumayan, tapi secara chart ya atau secara pergerakan harga ini nggak menarik karena lelet. Jadi kalau saya mengibaratkan Telkom itu blue chipnya, ya kan, ya Anda harus trading gorengannya yang bisa naik fluktuasinya tinggi. Apa ada Friend, kalau perlu Friend sekalian ya, lalu ada ISAT, ada EXO. Nah, untuk Friend, karena tadi ada yang nanya, Friend ini menarik untuk besok ya, karena kalau saya lihat nih, ya kan, koreksi 1 2 3 ya, dia habis naik koreksi 1 2 3, di sini koreksi 1 2 3, besoknya rebound. Nah, menarik nih ya, Friend ketahan banget di 85, support kuat, area Fibo juga. Ya, kita lihat apakah benar-benar Friend ini bisa naik atau tidak. So far sih oke untuk Friend. Ya, jadi teknikalnya bagus. Saya dari dulu sudah pernah cerita ya, bahwa Friend ini cepat lambat akan rounding lagi ke 90 ke atas. Dan minggu lalu terjadi, bahkan sempat ke 93. Ya. Oke, baca ini bandara coba saya baca ya. Bandara saya baca. Oke, untuk baca hari ini ada YP. Wow. Tapi kalau saya lihat ini, entah kenapa saya lihat ada potensi repo. Karena saya lihat ada beberapa broker-broker yang biasa dipakai repo, ini muncul. Ada FS lah, ada PF lah, ada II, ada EL, ada PG, RB, PS, SH. Ini kan emiten-emiten yang sebenarnya mirip-mirip repo. Ya, ada SF, RO. Ini kan emiten repo banget. Jadi secara bandar Anda nggak bisa patokan. Secara teknikal sih, kalau belum bisa balik di EMA 200 ya jelek. EMA 200 itu di sekitar 440-an, 440 ke atas. Kalau nggak bisa, jelek. Oke, lalu sisanya adalah Bovin dan Soci. Soci ada yang nanya 2. Oke, untuk Bovin ini emiten yang terkait dengan, katanya ya, ada hubungan dengan Arto dan juga tentunya Gojek seperti itu. Ya, Bovin kan di bidang finance-nya ada hubungan, tapi secara siklus kalau Anda lihat nih, ya, nggak tahu ya terjadi atau tidak. Habis naik banyak, guyur. Ya. Lalu di sini juga habis naik banyak, guyur. Sekarang polanya sama lagi, habis naik banyak, guyur lagi. Jadi hati-hati nih, kalau sampai polanya terulang bisa bahaya. Ya, untuk Bovin. Untuk Soci gimana? Soci nggak ada perubahan kok. Anda kalau antri di bawah, Anda sudah profit Soci 3%. Dikasih tuh 220 ke bawah. Ya, 4%, malah Anda beli aja di 220, sekarang sudah 4% lebih. Nah, untuk Soci menarik banget nih. Ya, saya nggak pom-pom, saya nggak ini watchlist aja ya. Sisanya Anda tentuin teknikal masing-masing. Hari ini BK ada masuk ya, asing nih. Total asing masuk di Soci sekitar 45.000. Anda lihat ya, foreign flow-nya gede banget ya, rata-rata foreign-nya pun kalau kita cek di 226. Jadi nggak terlalu jauh harganya. Untuk Soci weekly-nya juga oke banget ya. Weekly-nya juga sudah mau rounding. Target breakout-nya masih sama di 250. Ya, Anda bisa jadikan itu sebagai target. Rounding pertama ini benar-benar mirip banget dengan cup and handle. Ya, ketika berhasil breakout 250, maka akan sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi seperti ini. Ini kan cup and handle nih. Ya, dia bisa buat rounding, Anda bisa bilang ini wedge kecil, gak ada masalah. Ya, jadi ini mirip banget pattern cup and handle. Good secara teknikal, secara bandar oke. ESA, ya, untuk ESA ini juga menarik banget ya. ESA ini komoditasnya amonia gitu ya. Anda mau cari silakan. Untuk ESA hari ini berhasil break
out, dia punya trend line, ini trend line major ya, mengkonfirmasi tren kenaikan kelanjutan, tapi harus dikonfirmasi SI ini harus benar-benar bisa closing di atas 384. Nah, kita cek nih, kalau besok benar-benar bisa break 384 ke atas atau bisa close di atas 384, maka secara tren SI ini masih sangat menarik. Ya, masih berpotensi uji all time high-nya di 434. Masih ada peluang untuk ESA. Ya, cuman Anda mau manfaatin tektokan ya silakan. Targetnya sih di sekitar 390-400 kalau dia bisa breakout di 384. Ini untuk ESA. MTEK oke, saya percepat ya. MTEK juga masih oke. Ya, dia sudah habis breakout, koreksi dikit. Anda bisa lirik nih karena koreksinya cukup terjaga di atas 2300. Pegas juga. Pegas ada gak sih tadi? Oke, Pegas. Salam cuan om. Oke, salam cuan. The Geek, coba The Geek ya. Untuk The Geek belum menarik menurut saya karena dia habis breakdown ini nggak balik lagi. Ya, dulu terakhir kali trading The Geek saya cut loss. Sudah banyak profit di sini 1, 2, 3, tapi yang terakhir cut loss karena breakdown. Jadi kalau dia belum bisa balik nggak menarik. Tins ini ngikut pergerakan ya. Artinya kalau besok market oke dengan teman-teman komoditas oke, ini menarik. Tapi dari sisi charting ini emiten-emiten nikel ataupun timah nih ngawang. Artinya rawan koreksi dari chartnya. Jadi naiknya yang ngikut komoditas dan market saja. Kalau kedua ini nggak gerak, maka potensi banget koreksi. Oke. Ya, lalu berikutnya ialah ya oke lah, saya close dulu deh. Ya. Oke, saya rasa cukup lah ya. Oke, ini memang dari tadi koneksi saya jelek banget nih. Ya, ini koneksi saya jelek banget. Saya rasa cukup, mohon maaf teman-teman pertanyaannya yang belum terjawab. Nanti teman-teman bisa tanya di grup free saja, nanti akan saya jawab. Thank you teman-teman semua ya yang sudah nonton video ini sampai akhir. Kurang lebih gambaran terkait market sudah tahu, watchlistnya juga sudah tahu. Saya tutup, thank you. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.